Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dery Nugraha, merupakan salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, jenjang S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Statistika Penelitian. Statistika Penelitian ini sesuai dengan kurikulum program studi Pendidikan Ekonomi dan juga rencana pembelajaran studi dengan bobot atau kredit 3 SKS per semester. Biasanya mata kuliah Statistika Penelitian ini diselenggarakan pada semester genap. Selanjutnya, video ini saya buat dalam rangka penilaian persepsi diri untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Untuk mata kuliah Statistika Penelitian ini, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana proses delivery-nya, bagaimana proses interaksinya, dan bagaimana proses asesmennya. Mata kuliah Statistika Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa terkait dengan mengolah dan menganalisis data secara ilmiah sebagai dasar dan fondasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan pada akhir jenjang di program studi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah ini ditempuh dalam 16 pertemuan yang dibagi dalam 14 pertemuan penjelasan dan diskusi, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, dan 1 untuk pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diselenggarakan secara sinkronus dan asinkronus dengan memperhatikan capaian pembelajaran lulusan. Topik-topik pada mata kuliah ini diantaranya adalah pengantar statistika, pengertian data, jenis data variabel, ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, ukuran letak data, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS, dan juga uji analisis regresi berganda yang menggunakan aplikasi SPSS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama adalah mahasiswa memiliki kemampuan mengolah dan menganalisis data secara ilmiah. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menafsirkan fenomena. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan berpikir kritis terkait dengan fenomena-fenomena yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian. Pembelajaran pada mata kuliah Statistika Penelitian ini dilakukan secara holistik, integratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sehingga para mahasiswa dituntut untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran. Dosen berperan sebagai fasilitator. Dalam prakteknya, pembelajaran pada mata kuliah Statistika Penelitian ini dikombinasikan dengan metode ceramah, eksplorasi, case study, team-based project, juga beberapa model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Selanjutnya, untuk proses penyelenggaraan dan proses penilaian pada mata kuliah Statistika Penelitian, yang pertama adalah 10% untuk presensi kehadiran, eksplorasi, case study, team based project, juga beberapa model pembelajaran seperti problem based learning, project based learning, dan discovery learning. Selanjutnya, untuk proses penyelenggaraan dan proses penilaian pada mata kuliah Statistika Penelitian, yang pertama adalah 10% untuk presensi kehadiran, 25% untuk tugas mandiri terstruktur dan tidak terstruktur, kemudian 30% untuk ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah 35% untuk ujian akhir semester. Selanjutnya, pada mata kuliah Statistika Penelitian ini, selain capaian pembelajaran lulusan, mata kuliah ini diselenggarakan juga secara sinkronus dan asinkronus dengan memperhatikan sistem pembelajaran learning management system yang ada di Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi yang dinamakan SIAKAD. Selanjutnya, untuk lebih jelas terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran, maka akan disajikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, syukur alhamdulillah di pagi hari ini
kita masuk di pertemuan 9 pada mata kuliah Statistika Penelitian. Sebelumnya di pertemuan ke-9 kita akan membahas sedikit terkait dengan penentuan ukuran sampel dan juga jenis variabel penelitian. Seperti biasa, untuk presensi mahasiswa silahkan di scan dulu QR-nya. Di pertemuan 8 saya sudah mengecek hasil UTS kalian, luar biasa, nilai-nilainya sangat baik ya, rata-rata di range sangat baik ya. Di pertemuan ke-9 ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan belajar bagaimana cara menentukan apa itu variabel dan juga ukuran sampel. Sebelumnya sudah membaca bahan perkuliahan hari ini? Sudah? Sudah. Ada yang mau diskusi sedikit? Atau bertanya dulu boleh? Oh boleh Din, silakan Din. Boleh Din. Kenapa kan hitungan sampel itu diambil dari populasi ya? Kenapa peneliti itu lebih mengutamakan sampel daripada populasi? Oke. Pertanyaannya bagus, mudah-mudahan nanti setelah sampai dengan selesai perkuliahannya pertanyaan tadi bisa dijawab. Pertanyaan yang tadi dijawab secara deskripsi besarnya adalah kenapa kita selalu mengutamakan sampel daripada populasi. Yang pertama, kita sebagai peneliti pasti memiliki kekurangan waktu, keterbatasan maksudnya, keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan untuk mengumpulkan seluruh data. Karena salah satu keberhasilan dari penelitian adalah proses pengumpulan data. Alangkah lebih bagus ketika sampel yang kita ambil sama dengan jumlah populasi. Kalau terjangkau, kalau sumber daya yang kita miliki banyak. Tapi kalau misalnya sumber daya yang kita miliki terbatas, maka muncullah sampel yang tadi ya. Baik, yang pertama, apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang memiliki karakteristik, bervariasi, memiliki karakteristik, juga bisa diukur. Kalau hal-hal 3 hal non-dasar tadi tidak ada, maka belum bisa dikategorikan variabel. Bagaimana bentuk-bentuk variabel? Misalnya, contoh usia, contoh variabel atau pendapatan. Setiap orang memiliki pendapatan berbeda-beda, setiap orang memiliki usia berbeda-beda, setiap orang memiliki pekerjaan berbeda. Maka disebutnya variabel, bervariasi. Dan semuanya itu bisa diukur. Mau dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, semuanya terukur. Oke, parameternya untuk skala misalnya kota ya, ini dari Newbold saya ambil. Misalnya contohnya karakteristik keseluruhan populasi, contohnya misalnya seluruh penduduk kota. Untuk nanti kita mencari rata-rata bentuknya mu, atau juga kita bisa mencari rata-rata dalam bentuk simpangan baku. Ya. Selanjutnya, apa itu variabel? Bisa kita analogikan juga seperti minuman es kopi. Nah, biasanya kita mesennya es kopi ya. Nah, kopinya bentuknya bervariasi. Misalnya nih, contoh ukuran gelas. Ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Maka dia masuk ukurannya apa? Kualitatif. Kemudian juga misalnya ketika kalian pesan kasih bintang Pak. Nah, berarti dia juga berkaitan dengan tingkat kepuasan juga kualitatif, tapi berperingkat. Ada juga jenis data yang kuantitatif. Nah, misalnya ini nih, ini ada harganya misalnya, total harga. Kemudian juga volumenya, volume misalnya esnya atau volume kopinya. Jadi dalam satu cangkir kopi kita punya misalnya 4 parameter pengukuran. Ada yang bentuknya kualitatif, ada juga bentuknya satu lagi adalah kuantitatif. Oke. Salah satu contoh misalnya variabel kualitatif. Misalnya gender. Populasinya kita kategorikan, deskripsikan gender. Kemudian juga ada pekerjaan. Kemudian misalnya kalau bentuknya dengan ranking, misalnya sangat baik sampai dengan tidak baik. Kemudian juga misalnya nilai mahasiswa, nilai mutu. A, B, B, C, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang bentuknya kualitatif, ini sudah pasti ya, kalau kuantifikasi bentuknya biasanya nominal atau bentuk angka. Maka misalnya ada yang penjualan perusahaan, misalnya bentuknya desimal 75% atau 0,75 dan seterusnya. Begitupun misalnya yang diskrit, yang angka bulat, penjualan mobil 5, 10, 15. Oke. Selanjutnya, misalnya
kita akan mengambil dalam sebuah populasi, sampelnya bentuknya seperti apa. Analoginya sederhananya misalnya dalam sebuah panci ini ya. Yang pertama misalnya kita mau konsentrasikan yang seperti tadi saya sampaikan, di dalam ini sop ini ada macam-macam gitu ya. Ada wortel, ada semuanya, ada airnya, ada kaldunya dan seterusnya. Maka misalnya di dalam populasi sop ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah terkait dengan penentuan sampel, yang selanjutnya adalah tentang parameter. Pengukurannya nantinya bentuknya seperti apa. Oke. Muncullah pertanyaan yang tadi, seperti yang Dinda tadi sampaikan. Pak, kalau nentuin sampel, selain kita kenapa pentingnya menentukan sampel, bentuk sampel itu diambilnya gimana dan jumlahnya berapa Pak? Takaran saya Pak. Ketika ada pertanyaan yang tadi, maka kita wajib ada dua paradigma yang harus kita buka. Yang pertama adalah kalau misalnya populasinya kita ketahui pasti, dan ada yang populasinya tidak diketahui pasti. Contoh misalnya populasi yang tidak diketahui pasti. Berapa jumlah volume air laut? Sampai dengan saat ini peneliti-peneliti yang di luar negeri maupun di dalam negeri belum bisa menentukan secara pasti volume air laut. Karena setiap detik beda-beda volumenya. Kadang-kadang surutnya dalam, kadang-kadang juga pasangnya tinggi, dipengaruhi juga oleh gravitasi bulan dan lain sebagainya. Jadi volumenya tidak diketahui. Kemudian bagaimana Pak kalau volumenya diketahui? Hari ini kita belajar kalau misalnya volumenya diketahui, kita akan menggunakan rumus. Oke. Apa itu rumus Lovin Pak? Rumus Lovin adalah seperti yang bisa kalian lihat, bentuknya seperti ini. N sama dengan N besar per 1 ditambah N dikali error toleransi dikuadratkan. Contoh misalnya ya. Pak, apa itu error toleransi? Jadi kalau kita misalnya punya percobaan 100 kali melempar bola, kita sudah mengakui di dalam diri kita bahwa ketika 100 kali lemparan, 5 kali saya sudah pasti gagal. 95 kali saya usahakan konsentrasi. Itu namanya error toleransi untuk 5%. Begitupun untuk 10%. Semakin rendah error toleransi, maka stres kita, tekanan terhadap peneliti semakin tinggi. Karena error toleransinya, tingkat kesalahannya mengecil. Berarti tingkat yang benarnya harus lebih tinggi. Dan tetap menjadi proporsi 100%. Oke. Contohnya misalnya yang ini ya, survei UMKM di suatu kota misalnya. Ada populasinya misalnya 4.130 UMKM. Error toleransinya adalah 5%. Maka proses pengerjaannya adalah nanti error toleransi yang 0,05, yang 5% dari persen kita rubah menjadi pecahan dulu, kemudian juga langsung menjadi desimal. Maka N 1 per N dikali error toleransi dikuadratkan. N-nya kita ketahui misalnya 4.130 dibagi 1 tambah 4.130 dengan 0,05 kuadrat. Oke. Maka yang diproses yang bawahnya dulu seperti biasa. Kalau sudah nanti kita dapatkan, ternyata dengan error toleransi kita dapatkan 364,68. Kita bulatkan ke atas ya, karena tidak ada yang setengah untuk UMKM. Oke. Ketika kalian sudah bisa menentukan jumlah sampel dari sebuah populasi yang diketahui 365, dengan sangat kalian bisa melanjutkan pekerjaan kalian. Contoh, dalam suatu kota misalnya ya, ada 6 kecamatan. Maka dari 365 yang tadi kalian ketahui, kalian bagi secara proporsional menjadi per kecamatan. Kecamatan A, misalnya nanti kalian dapatkan misalnya ya 60 UMKM. Kecamatan B 60 UMKM, C begitu seterusnya sampai dengan nanti totalnya adalah 365.
65. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau populasinya tidak diketahui, Pak? Oke. Ketika kita tidak mengetahui populasi, maka kita harus kembali ke variabel. Oke. Ke variabel. Setiap variabel ini sudah pasti memiliki apa namanya? Setiap dimensi pasti punya Oke. Maka untuk menentukan jumlah sampel dari sebuah penelitian yang populasinya tidak diketahui, kita wajib mengetahui apa? Indikator dari variabel. Contoh misalnya ya. Ada judul misalnya pengaruh harga jual terhadap penjualan. Ada berapa variabel? Salwa berapa variabel kira-kira, Pak? 2. Yang pertama variabel pertama? Ih, pintar. Kita anggap saja X. Yang kedua? Ya, kita anggap Y. Misal ya, di harga jual ini kita memiliki misalnya 10 indikator. Dan di penjualan yang variabel Y kita memiliki 5 indikator. Oke. Jadi total ada berapa indikator ya? 15. Ada 15 indikator, Pak, total. Menurut Ferdinand dan Hare et al, dia mengatakan minimal pengalinya 5 untuk menentukan jumlah sampel. Maksimal berapa, Pak? Maksimal 10. Misalnya 15 indikator, saya, Pak, kali dengan apa misalnya yang minimal? Kali dengan 5. Maka totalnya adalah 15 kali 5 berapa ya? 70. Maka kita harus mencari sampelnya adalah 75 responden. Oke. Pengantarnya sampai sini, kemudian setelah ini kalian akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok, duduk sesuai dengan kelompok. Nanti saya berikan lembar kerja mahasiswa, silahkan diisi dengan baik, diskusikan dengan rekan sesamanya dengan baik untuk mengisi kelompoknya ya. Rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa yang pertama diisi identitasnya di lembar kerja mahasiswa. Hasilnya seperti biasa di-upload di drive yang nanti disediakan. Dan ini diisi, diskusikan hasil diskusi. Ya, tidak ada individual dalam pengerjaannya, diskusi hasil diskusi ya. Silahkan. Saya beri waktu 30 menit bisa? Oke. Setelah nanti hasilnya ada, saya akan ngambil sampel juga untuk kalian presentasi ya. Diwakili saja ya. Silahkan. Kenapa? Bagian kotak ini tuh kita yang ini kan? Jadi misalnya nih, usia pasien nanti kira-kira masuk ke mana ya? Kemudian jenis kelamin nanti masuk ke mana? Baru yang di bawahnya di sini. Baru yang bawahnya. Oke. Kelompok 3 sudah selesai kah? Belum. On proses. Untuk pertanyaan reflektif yang bagian D nanti dibalik. Jadi kelompok 1 menjawab nomor 3, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 1. Bagian pertanyaan reflektif. Don't forget juga ya. Sudah selesaikah? Sebelumnya mohon izin saya menyampaikan untuk proses penilaian keaktifan perkuliahan sudah saya nilai sesuai dengan masing-masing kelompok, individu di dalam kelompok. Kemudian nanti akan ada nilai tambahan dari hasil presentasi. Kelompok yang tidak presentasi mohon untuk menanggapi ya, apakah benar jawabannya sesuai atau tidak, begitu ya. Kemudian terkait dengan materi hari ini, seperti biasa bahan-bahannya sudah Bapak upload di Siakat.
Kalian bisa download, ada beberapa di sana, ada modul ajar, modul perkuliahan, kemudian juga ada buku statistik yang 3 yang sudah Bapak upload juga hasil karya Bapak sendiri. Selain itu juga ada beberapa juga jurnal yang mendukung terkait dengan proses pertemuan 9 ini ya, terkait dengan penentuan ukuran sampel. Baik, kita mulai saja rekan-rekan mahasiswa. Untuk kelompok 1 dulu akan diwakili oleh siapakah gerangan? Oke, berdiri saja ya. Terima kasih. Kelompok 2 dan 3 mohon menanggapi ya. Oke. Nomor 1, bagian 1 jawabannya apa, 2 dan seterusnya ya. Silahkan. Silahkan Alia. Oke, untuk nomor 1 itu kan pertanyaannya, sebuah universitas memiliki populasi mahasiswa sebanyak 15.000 orang. Jika peneliti ingin melakukan survei dengan tingkat error 5%, berapakah jumlah sampel yang dibutuhkan berdasarkan rumus Lopin? Nah, berarti rumusnya itu kan N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi dikali errornya. Ya. 15.000 dibagi 1 tambah 15.000 dikali 0,05 pangkat 2. Oke, betul. Hasilnya itu nanti 15.000 dibagi 38,5, nanti hasilnya 389,61 dibulatkan menjadi 390 orang responden. Oke, sebentar. Terima kasih ya. Ada yang jawabannya beda atau sama? Untuk nomor 1 kita sepakat betul semua? Oke. Lanjutkan Alia, terima kasih. Next, untuk nomor 2 itu 2.500 dibagi 1 tambah 2.500 dikali 0,03 pangkat 2. Nanti hasilnya 2.500 dibagi 3,25, hasilnya jadi 769,23 dibulatkan jadi 770 karyawan. 770 karyawan? 700 berapa ya? 770 karyawan. Respondennya 770 karyawan. Ya, maksudnya. Betulkah jawabannya? Oke, kita sepakati juga betul. Silakan selanjutnya Alia. Nomor 3, 800 dibagi 1 tambah 800 dikali 0,06 pangkat 2. Nanti berarti hasilnya 800 dibagi 3,88 sama dengan 206,18. Jadi 207 kepala Halo, keluarga samakah? responden. Tuh, oke. Next, last question. Pertama yaitu seorang peneliti sedang mengembangkan kuesioner dengan 15 indikator untuk mengukur kepuasan pelanggan di sebuah restoran. Jika menggunakan aturan 5-10 responden per indikator, berapa rentang ukuran sampel minimum yang dibutuhkan? Nah, jadi nomor 1 ini kan indikatornya itu 15, Betul. sedangkan aturannya itu 5-10 responden Betul. per indikator. Jadi jika kita menggunakan batas bawahnya itu 5, jadi 15 kali 5 sama dengan 75. Oke, Sedangkan yang 15 kali 10 itu 150. Oke. Karena kan pertanyaannya adalah sampel minimum yang dibutuhkan, jadi nomor 1 adalah yang dibutuhkannya 15 kali 5 sama dengan 75. Responden. Apakah sama semuanya? Samakah? Oke, good. Next Baik, question. untuk nomor 2, dalam penelitian pemasaran terdapat 12 indikator yang akan digunakan dalam analisis faktor. Jika menggunakan rekomendasi Roscoe dengan 10 responden per variabel indikator, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Di sini kan kita memakai rekomendasi Roscoe dengan 10 responden ya. Jadi simpel aja, tinggal dikaliin. Jadi 12 kali 10 sama dengan 120. Apakah ada yang sama atau berbeda? Sepakat sama? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kelompok 3 diwakili sama Adinda. Oke, Adinda. Silahkan Din. Tinggal Izin tadi menjawab ya, Pak. Din, mohon maaf dan potong dulu sebentar. Tadi bagian 1 terkait dengan ukuran sampel dengan rumus Lopin, kemudian bagian 2 juga terkait dengan jumlah sampel berdasarkan indikator. Kelompok 3 akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis variabel. Silakan. Jadi, sebuah penelitian dilakukan di Rumah Sakit Sejahtera untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rawat inap pasien. Data yang dikumpulkan itu ada usia pasien, jenis kelamin, diagnosis penyakit, tingkat keparahan penyakit, ringan, sedang atau berat, lama rawat inap atau dalam hari, biaya perawatan, dan kepuasan pasien. Sangat puas atau tidak puas. Jadi ini tuh diidentifikasi ya, mana variabel kualitatif dan kuantitatif. Sebelum menjawab itu, izin menjelaskan ya, kalau variabel kualitatif itu yaitu variabel data berupa kategori sifat, jadi bukan angka ya dan tidak bisa dihitung. Sedangkan kalau variabel kuantitatif itu adalah variabel data yang berupa angka dan dapat diukur. Nah, kita masukinnya dari soal tadi, kalau masuk ke variabel kualitatif itu ada jenis kelamin, diagnosis penyakit,
tingkat keparahan, dan kepuasan pasien. Sedangkan yang masuk ke variabel kuantitatif itu ada usia pasien, lama rawat inap, dan biaya perawatan. Oke. Sepakat nggak jawabannya? Sepakatkah? Samakah jawabannya? Terima kasih kelompok Terima 3. kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, sepertinya rekan-rekan mahasiswa sudah bisa mengetahui bagaimana cara menentukan jumlah indikator, jumlah responden berdasarkan indikator, jumlah responden dengan menggunakan rumus Lovin, dan juga bisa mengkategorikan, klasifikasikan jenis variabel. Selanjutnya adalah pertanyaan reflektif. Mudah-mudahan nanti bisa dijelaskan dengan sangat baik. Tetap akan dimulai dari kelompok 3 karena yang akan menjawab kelompok 3 untuk pertanyaan nomor 1. Silakan, Dinda. Tidak usah cepat-cepat ya, Din. Tidak usah Oke, grogi siap, juga siap. ya. Silakan, Din. Pertanyaan nomor 1 ya. Mengapa ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan bias, sementara ukuran sampel yang terlalu besar juga tidak selalu ideal? Jawabannya dari kelompok kami yaitu ukuran sampel terlalu kecil rentan menimbulkan bias karena kurang representatif dalam mewakili keragaman populasi. Sebaliknya, ukuran sampel terlalu besar tidak ideal karena memboroskan waktu, tenaga, dan biaya tanpa memberikan peningkatan ketepatan yang signifikan. Oke. Sepertinya untuk jawaban dari pertanyaan reflektif nomor 1 dari kelompok Dinda, sini sudah sangat tepat ya. Jadi kata kelompok 3 untuk soal nomor 1 itu kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, dia tidak bisa menggambarkan keseluruhan populasi. Tadi kalau sampelnya terlalu besar, tadi keterbatasan waktu, tenaga juga ideal. Ya. Apakah sepakat untuk kelompok 1 dan kelompok 2 menanggapi kelompok 3? Terima kasih. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Oke. Terakhir. Kelompok 1. Oke, diwakili sama siapa? Oh, Alia lagi. Boleh, Alia. Silakan. Oke, pertanyaannya itu kan mengapa penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi jenis variabel sejak tahap awal perancangan penelitian? Oke. Dikarenakan variabel itu adalah bentuk efisiensi dan jaminan validitas sekaligus fondasi utama, karena tanpa identifikasi yang jelas, peneliti beresiko membuang waktu, mengumpulkan data yang salah, yang pada akhirnya tidak bisa dianalisis untuk penelitian. Jadi Bagaimana? kata kelompok 1, tadi kata Alia mewakili kelompok 1, katanya kenapa penting banget untuk si peneliti menentukan jenis variabel. Karena tadi seperti yang Alia sampaikan, ketika kita misalnya tidak bisa meneliti, misalnya tidak bisa menentukan ini termasuk kualitatifkah, kuantitatifkah, maka nanti kesininya juga nanti akan bias kesini. Iya. Juga nanti kata Alia tadi, nanti goalsnya terakhirnya kita juga nggak bisa narik kesimpulan yang benar. Iya, betul. Ya kesimpulannya. Apakah sepakat untuk kelompok pertanyaan penjawab? Oke. Kita tepuk tangan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, terima kasih banyak. Perkuliahan di pertemuan 9 kali ini sudah luar biasa. Kalian sudah berdiskusi, kalian juga sudah bisa mengeluarkan pendapat. Yang ingin saya sampaikan bahwa di pertemuan ini yang paling penting adalah kita hari ini belajar bagaimana cara menentukan jenis variabel. Kemudian yang kedua juga kita bisa menentukan ukuran sampel atau sample size baik dengan populasi yang diketahui maupun tidak diketahui. Seperti biasa, hasil pengerjaan kalian dikumpulkan di saya, tapi sebelum dikumpulkan di saya, tolong di-scan dulu, di-upload di drive yang sudah disediakan. Ya, silakan. Saya beri waktu 1 menit untuk nge-scan dan upload dulu ya. Sudah di-scan? Sudah selesai? Oke. Di pertemuan ke-10, kita akan masuk ke analisis regresi. Jadi mudah-mudahan di pertemuan 10 di minggu depan, kita bisa ketemu lagi di ruangan kelas K31 dengan keadaan sehat walafiat. Oke, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan ke-9 pada mata kuliah statistika penelitian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tolong dikumpulkan ya itunya ya.